Terima kasih sudah mampir ke channel Rumah Cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten ini biar kita makin semangat bikin kontennya. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kamu bisa dapat notifikasi setiap kita update cerita baru. Bab 4. Kericuhan di kampus Claris. Kamu yang bernama Claris? Kenalkan, aku Resti, istrinya Yovan. Tegasku langsung menampakkan diri dan mengulurkan tangan di hadapan Claris dan teman ngobrolnya itu. Seperti perkiraanku, wajah Claris langsung berubah pucat pasi memandang aku yang tengah berdiri di hadapannya. Melihat gelagat Claris, aku yakin gadis itu sudah tahu siapa aku sebelum aku mengenalkan diri. Istri Mas Yovan, tanya teman Claris yang duduk di sebelahnya bingung. Iya, ini istri Mas Yovan, dia Kak Resti, kakak iparku, jawab Claris terbata-bata. Pintar juga ini ulat bulu berkelit. Najis amat aku punya adik ipar matre gatel begitu. Kakak ipar, sejak kapan kamu jadi adik iparku? Protesku dengan suara yang sengaja kubuat sangat kencang, membuat beberapa orang yang berada di kantin menoleh ke arah meja Claris. Sini Kak Resti, duduk dulu kita ngobrol baik-baik, ajak Claris, yang dengan hebatnya langsung bersandiwara. Pintar bermain peran rupanya gadis bau kencur ini. Aku pergi dulu deh, Kla. Nanti kita ketemu di jam kuliah aja ya, pamit teman Claris seperti sudah bisa membaca situasi. Jangan pergi, tahan dia Win. Titahku pada Wina yang berdiri tak jauh dari teman Claris yang mau bangkit dari duduknya dan pergi begitu saja. Wina langsung gercep menjalankan titahku. Ia menarik tangan teman Claris dan mendudukannya semeja bersama kami. Maaf saya enggak mau ikut campur, tolak gadis itu dengan wajah pucat pasi. Duduk atau kupermalukan kalian lebih jauh lagi, tegasku dengan pandangan mata yang mengancam. Gadis muda yang merupakan rekan Claris itu duduk dengan ketakutan dan melirik Claris dengan tegang. Matanya mengisyaratkan suatu kesadaran atas situasi yang lebih sulit untuk mereka berdua selanjutnya. Kamu, katakan dengan jujur apa yang kamu ketahui tentang hubungan Claris dan Yovan suamiku, titahku galak. Saya tidak tahu apa-apa. Setahu saya Mas Yovan abang kandung Claris, jawab perempuan itu dengan tangan gemetaran. Kamu ngaku-ngaku adik Yovan. Adik iparku gak kuliah di kampus ini, tegasku pada gadis itu dan Claris yang berwajah pucat pasi di hadapan kami. Claris hanya menelan ludah dan terpaku tanpa bisa berkata-kata. Wajahnya sudah sepucat mayat. Apalagi yang dibilang padamu? Tanyaku pada teman Claris. Claris dan Mas Yovan sering jalan berdua. Saya juga kadang diajak makan bersama. Itu saja Bu. Saya tidak tahu apa-apa, jawab teman Claris benar-benar ketakutan. Asal kamu tahu, temanmu ini simpanan suamiku. Suka morotin suamiku, minta-minta uang jajan. Kamu jangan mau temenan sama dia. Sudah sana pergi. Jangan mau temenan sama perempuan gatal macam dia, ujarku pada teman Claris. Gadis itu mengangguk ketakutan lalu pergi. Ia seperti tidak peduli lagi pada Claris. Kini tinggal Claris yang akan aku beri pelajaran. Jangan kamu pikir enak saja morotin suami orang terus istrinya diam. Sudah saatnya cabai-cabean macam dia diberi pelajaran. Sejauh mana hubunganmu sama Yovan? Tanyaku pada Claris dengan suara garang. Saya cuma adik asuhnya Mas Yovan, Kak Resti. Aku Claris takut-takut. Adik asuh? Hais, sandiwara apa lagi ini? Tanyaku gusar. Ingin rasanya ku maki dan ku semprot perempuan muda di depanku ini. Kesabaranku sudah hilang melihat tingkah Claris yang pura-pura lugu. Kak Resti bisa tanya langsung pada Mas Yovan. Kami tidak ada apa-apa Kak, jelasnya dengan suara memelas.
Adik asuh kok makan siang sambil peluk-pelukan. Jalan juga sambil pegangan tangan. Sinis Wina yang ikut kesal dengan tingkah sok lugu Clarice. Kakak salah paham. Semuanya tidak seperti yang kakak ini lihat. Jelas Clarice masih berusaha memelas. Salah paham. Sundal. Kamu pikir aku nggak baca chat kamu di handphone suamiku? Sama dia kamu berani minta duit sampai puluhan juta. Sekarang aku samperin kamu bilang salah paham. Mana ada adik asuh dikasih jatah bulanan sampai 10 juta. Memang kamu adik asuhnya Sultan, tegasku dengan suara agak keras. Beberapa yang masih berada di kantin semakin memandang meja kami penuh selidik. Tidak hanya mahasiswa, bahkan ada dosen hingga pedagang-pedagang yang ada di kantin sekarang memandang ke arah meja kami semua. Sempurna. Sebentar lagi kamu akan dalam masalah besar, Clarice, sinisku dalam hati. Kita ngobrol di tempat lain aja yuk, Kak Resti. Saya nggak nyaman kita bicara di sini, ajak Clarice dengan wajah ketakutan. Aku tahu gadis muda ini ingin memancing rasa ibaku agar tak mempermalukannya di depan teman-teman kampusnya. Tapi apa iya dia layak dikasihani? Setelah caranya meminta uang pada suamiku, dengan begitu lihai dan keterangan Wina yang disertai bukti-bukti, aku tak akan tertipu. Kenapa? Kamu malu dilihat banyak orang, tapi gak malu minta uang dan berselingkuh dengan suami orang, tegasku kesal. Kamu wanita, aku juga wanita, Clarice. Kalau kamu di posisi aku, apa kamu akan diam saja? Tanyaku lagi. Air mataku sudah tak terbendung. Sesak rasanya hatiku membayangkan apa yang telah dilakukan Clarice bersama suamiku selama ini. Bukan Clarice yang mulai duluan, Kak. Mas Yovan yang ngajak kenalan. Sergah Clarice yang sepertinya juga sudah jengah menahan diri. Kalau kamu bukan perempuan gatal, sudah tahu lelaki bersuami jangan ditanggapi, bentak Wina membelaku. Maaf, ada apa ini ribut-ribut? Ini area kampus, ibu-ibu. Jangan bikin gaduh. Seorang satpam mendekati kami, ingin melerai pertengkaran yang mulai memanas. Perempuan ini selingkuhan suami saya, Pak. Saya hanya ingin memperingatkannya supaya tidak lagi menggoda suami orang. Kalau dia berbuat asusila sampai tertangkap, bukankah akan mencemarkan nama kampus? Tegasku merasa benar. Wajah satpam itu jadi mengernyit, lalu memandang Clarice jijik. Ia tak menyangka bahwa gadis berwajah lembut dan manis itu ternyata menyimpan sifat dajal. Urusan rumah tangga sebaiknya diselesaikan di luar kampus saja, Bu. Silakan, Ibu bisa bawa saja mbaknya kemana. Jangan di sini, Bu, saran satpam itu kemudian. Enggak usah, saya memang sengaja kemari supaya gadis ini jera, Pak. Kalau saya datangi pribadi, mungkin dia hanya akan iya-iya saja, tapi diam-diam masih tetap menemui suami saya, tegasku. Kalau ibu masih berkeras dan bikin gaduh di sini, maaf, saya terpaksa harus mengusir ibu dari sini, tegas satpam itu berkeras. Pria itu sudah mendekat dan hampir menggelandangku paksa. Kalau bapak berani usir saya, akan saya buat viral kampus ini. Kampus mewah kok kelakuan mahasiswinya tidak bermoral, tegasku tak terima. Ada apa ini? Ribut-ribut. Sebuah suara bariton lain membuat kami semua menoleh ke sumber suara. Clarice terkejut dengan sorot mata membelalak tajam, lalu wajahnya menjadi sangat pucat pasi. Aku menoleh ingin tahu siapa yang datang dan berani ikut campur dalam urusanku kali ini.